Ya, pemirsa, seperti biasa setiap hari Sabtu kami hadirkan segmen khusus Berita Satu View yang akan membahas isu terhangat sepanjang pekan ini dari sudut pandang media massa bersama praktisi media terkemuka. Pekan ini beberapa daerah mengalami kelangkaan BBM bersubsidi. Kondisi ini membuat warga terpaksa mengantri di SPBU. Nelayan juga tidak dapat melaut karena solar bersubsidi habis. Berita Satu View juga akan membahas mengenai pertemuan Presiden SBY dan Presiden terpilih Joko Widodo di Bali. Untuk membahas hal ini bersama kita telah hadir Direktur Pemberitaan Harian Media Indonesia Bapak Usman Kansong dan pemimpin redaksi Majalah Gatra Bapak Hedi Lugito. Nah, ini BBM memang masalah BBM bersubsidi memang merupakan masalah yang seringkali menjadi fokus pemberitaan beberapa media dari tahun ke tahun. Nah, tahun ini karena ada transisi pemerintahan menjadi sebuah isu yang diangkat lagi oleh media. Nah, menurut Pak Usman, kita mulai dari media Indonesia dulu. Menurut Bapak gimana? Iya, sebetulnya betul yang Anda katakan tadi itu isu bertahun-tahun. Saya teringat kita sejak 2010 sebetulnya sudah mendorong penaikan harga BBM, ya, tapi baru terjadi sekitar 2013 kemarin kan, dari 4.500 menjadi 6.500. Dan sekarang menjadi isu lagi, kenapa? Karena APBN kita yang tadinya 1.800 triliunan di tahun 2014 melonjak menjadi 2.099 begitu ya. Dan penaikan APBN itu, lonjakan APBN itu karena naiknya subsidi BBM. Ya, yang mencapai subsidi energi mencapai 363 triliun. Artinya satu hari itu negara mensubsidi itu sekitar 1 triliun lebih kan, begitu dibagi 365 hari. Dan yang menikmati ternyata adalah 45% kendaraan pribadi. Artinya sebagian besar dinikmati oleh orang-orang berpunya. Nah, ini masalah kenapa? Karena nanti pemerintahan ke depan itu tidak punya ruang fiskal yang cukup longgar ya untuk melaksanakan program-programnya, perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, subsidi buat nelayan misalnya. Nah, karena itu dia kemudian menjadi isu, ya kan. Nah, keinginan dari Jokowi JK berbagi beban begitu kan. Jadi meminta pemerintahan SBY Budiono menaikkan harga BBM. Sebetulnya kan September ini yang paling tepat dinaikkan. Kenapa? Karena inflasinya biasanya September berdasarkan pengalaman tahun lalu itu kecil. Bahkan sampai minus begitu kan gitu. Nah, tetapi apa boleh buat, SBY bilang tidak mau membebani rakyat lebih dalam lagi karena listrik naik dan lain-lain. Akhirnya Jokowi JK lah yang harus menaikkan ini nanti begitu. Nah, tapi dari sisi masalahnya sendiri kayak BBM bersubsidi itu biaya yang dibebankan untuk memberikan BBM bersubsidi kepada masyarakat itu kan sebenarnya bisa digunakan untuk hal lain. Salah satu yang akan dilakukan oleh Jokowi adalah kartu sehat. Menurut Bapak, sebelumnya kan kita tahu bantuan langsung tunai. Nah, sekarang ada pembicaraan mengenai kartu yang akan diberikan kepada nelayan dan petani khusus untuk BBM bersubsidi ini. Apakah ini solusi yang visible menurut Pak Hedi? Oh, menurut saya sangat visible, tapi kita harus mulai dari sekarang. Kalau menurut sekarang ini kan BBM juga dijadikan alat politik gitu ya. Alat politik sejak dulu nih, alat politik oleh siapapun. Kalau yang pemerintahan berkuasa, alat politik yang pemerintahan berkuasa, kalau yang di luar pemerintahan alat politik yang tidak berkuasa. Sebut saja oposisi. Ya sekarang ini juga BBM jadi alat politik. Sebenarnya kalau Pak SBY, pemerintahan SBY itu mau menaikkan sekarang juga nggak ada problem. Karena nggak perlu persetujuan DPR kok gitu. Dan menurut saya kondisinya sudah sangat kritis, mendekati dalam bahaya. Meskipun sekarang Pertamina sudah mengucurkan lagi ya BBM subsidi sudah mulai sepenuhnya sehingga nggak terjadi antrian. Ini untuk bulan ini, bulan depan akan ada antrian lagi karena akan ada pengurangan lagi, gitu kan. Ada pengurangan jatah lagi. Oke. Nah, ke depan pemerintahan Jokowi merencanakan subsidi BBM ini akan dialihkan gitu kan, dialihkan untuk pertanian, dialihkan untuk nelayan, dialihkan untuk usaha kecil dan lain sebagainya. Tentu saja kita akan ini mestinya masyarakat akan menyambut senang gitu meskipun BBM bersubsidi dinaikkan. Kalau usulan saya sih kenapa dinaikkan, cabut aja itu premium sehingga ada saja udah biar saja.
tetap aja kita pakai Pertamax gitu. Untuk daerah-daerah tentu tiadakan aja premium yang subsidi, dihapus sama sekali. Nah, ya, dari sisi kebijakan editorial berarti arah dari majalah Gatar nantinya akan lebih menekankan kepada hilangkan saja premium atau bagaimana nantinya, Pak? Kalau menurut saya premium itu sekarang ini sebenarnya kalau kita pakai mobil-mobil baru sudah nggak pas lagi sebenarnya. Kecuali orang-orang nekat saja ya, orang-orang nekat yang kalau rusak biarin saja lah gitu kan. Motor aja, lihat aja motor-motor udah nggak pada mau pakai premium. Motor sudah pada pakai Pertamax gitu kan, karena sayang motornya. Hanya angkutan umum saja masih pakai premium, karena premium menurut saya harus ditiadakan ke depan. Ya kita sudah jadi bangsa bermartabat lah, bangsa yang sudah mulai cukup. Kayaknya kita harus menaikkan juga standar pemakaian BBM juga dari RON 9 sekarang 86 ya, premium tuh. RON 86 naik ke RON 92. Harus kita naikkan itu. Ya. Jadi selain itu juga memang saya pernah membaca bahwa harga BBM di Indonesia itu sangat muskil sebenarnya karena ini yang termurah di Indonesia dan mungkin sudah saatnya untuk 1 liter itu disubsidi 5.500. Sangat besar subsidi. 5.500. Nah, karena itu tadi akan bagus sekali kalau premium tidak ada. Langsung saja Pertamax di beberapa negara itu sudah dilakukan. Nomor 1, dia akan menghemat bahan bakar, artinya orang berpikir untuk menggunakan. Kenapa? Karena memang ini kan energi fosil, makin lama makin berkurang. Kemudian kedua, akan melonggarkan ruang fiskal di APBN kita. Dan ketiga, ini kan dari sisi lingkungan hidup. Karena oktannya kan lebih tinggi dia, berarti dampak pencemarannya akan berkurang. Nah, jadi saya kira itu akan lebih baik. Cuma kelihatannya pemerintah ini akan menaikkan secara bertahap nanti sampai di angka 50% dari harga sekarang. Berarti 50% dari 6.500. Taruhlah 3.000 sekian. Berarti nanti akan ada harga premium, dugaan saya ini, 9.000-an. Sehingga disparitas harga antara Pertamax dengan premium itu tidak terlalu jomplang begitu. Sekarang kan 11.000 sekian Pertamax dengan 10.000, 9.000 sampai 10.000. Persoalannya memang kalau misalnya Pertamax itu atau premium tidak ada di kota-kota tertentu, katakanlah Jakarta yang sudah punya program, nanti orang akan antri beli premium di Depok, di Tangerang, di Bekasi begitu kan. Karena itu saya setuju sebetulnya kalau ditiadakan saja semua begitu loh. Semua. Karena kalau tidak itu antri sama seperti kemarin ketika di tol tidak ada bensin bersubsidi, orang antri di mulut-mulut tol kan. Iya kan? Dan duit kita juga tersedot untuk impor premium, karena premium itu tidak semuanya kita produksi di sini. Kita impor dari beberapa negara, sehingga devisa kita juga kesedot di sana. Kalau ini ditiadakan ya total ditiadakan akan sangat efisien. Tapi Presiden SBY mengatakan tidak di pemerintahan saya, di pemerintahan Jokowi. Nanti kita akan bahas setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.